Oi oi oi, para pecinta warkop di seluruh Nusantara. Gimana harinya? Apakah semakin banyak rezeki yang datang mengalir? Semoga siapapun dan dimanapun para sahabat pecinta warkop, saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan juga keberlimpahan rezeki ya. Nah, kali ini Mimin akan membawakan alur film Warkop DKI yang berjudul Bisa Naik, Bisa Turun yang rilis tahun 1992. Bagaimana keseruan Warkop DKI kali ini? Kita saksikan bersama. Dan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Di hari yang cerah penuh semangat untuk masa depan, Dono Kasino Indro dengan ransel mereka sedang menunggu sesuatu. Ya, sesaat kemudian datang pacar mereka yang akan mengantarkan Dono Kasino Indro ke tempat pelatihan menjadi satpam. Nanti jadi satpam, siapa tahu langsung jadi presiden. Jadi satpam kan ingin berjasa. Itu cewek-cewek kita. Harus lulus dulu jadi satpam lakar. Sementara itu, kita perkenalkan seorang tentara yang akan melatih siswa-siswa calon satpam. Tentara tersebut bernama Dadang, yang sedang mengantarkan kembarannya yaitu Diding ke rumah sakit jiwa. Sejenak setelah Dadang meninggalkannya, Diding membujuk sang suster untuk melepaskan borgol yang mengikat tangannya, dengan alasan bahwa sebenarnya dia bukan orang yang tidak normal. Melihat Diding yang lihai berbicara seperti halnya orang normal, sang suster pun membuka borgol yang berakibat fatal. Kita masuk sini bukan karena bodoh. Kembali kepada Dono Kasino Indro yang telah tiba di sebuah lapangan tempat mereka akan berlatih. Di sanalah mereka meminta restu sang pacar dan berpisah untuk sementara waktu. Namun, hal yang mengerikan akan terjadi. Diding mendatangi Dadang. Kebetulan sekali, Dadang sedang di kamar mandi, di mana itu menjadi kesempatan untuk Diding mencuri semua perlengkapan tentara milik Dadang. Hei, jangan main-main sama Pak Dadang ya. Nanti saya hajar kamu. Ding. Ding. Kembalikan. Bukan itu saja, Diding memutarbalikkan fakta nih. Ia malah meminta dua orang satpam yang sedang berjaga untuk menangkap saudara kembarnya itu. Sementara Dono Kasino Indro begitu semangat nih membahas masa depan mereka yang setelah mendapatkan sertifikat satpam nanti, tanpa mereka sadari bahwa yang akan melatih mereka bukan Dadang sang tentara sungguhan, tapi si Diding, si tentara palsu. Sungguh di luar ekspektasi. Baru saja baris bebaris, Dono dan siswa lainnya udah pegel-pegel digebukin pakai tongkat. Kalian semua sudah siap untuk menjalani tes? Siap. Sama apa menjadi sales loh? Rapi banget. Aduh. Belum lagi harus segera ganti seragam ke kamar ganti hanya dalam waktu 5 menit saja. Dan boom, di kamar ganti ada yang meledak dalam waktu 5 menit itu. Sialan, Diding ternyata memasang peledak. Untung semuanya selamat. Habis ganti, malah Dono dan yang lainnya disuruh mandi. Dan harus selesai dalam waktu 10 menit. Mana mandinya harus gantian lagi. Nggak ada yang dari mereka yang benar-benar selesai beberes dalam waktu 10 menit itu. Nah, sekarang latihan fisik mereka dimulai. Latihan bersama Diding bukan cuma soal kuat, cepat, tepat, tapi juga soal bengkak di mana-mana. Karena dipukulin mulu pas lagi latihan. Apalagi Dono, saat latihan menyeberangi jembatan papan, malah jatuh dan berlumuran tai kebo. Aduh, Diding tertawa menikmati semua kelakuannya itu. Ya. Latihan terus berlanjut. Nah, saat Diding lagi sibuk gebukin siswa lain, Dono Kasino Indro pun segera kabur melalui kebon dekat lapangan. Waduh, Diding tanpa basa-basi bro, ngedor Dono Kasino Indro yang sedang mencoba kabur itu. Trio warkop kita ini sekuat tenaga berlari hingga tiba di jalan raya. Diding masih terus mendor-dor mereka dengan pistol. Untunglah pacar Dono Kasino dan Indro kebetulan lewat dan dapat membantu trio warkop kita kabur dari orang tidak normal itu.
Tiba-tiba langkah kaki Diding terhentikan oleh sebuah ambulans yang ternyata syukurlah sudah ada Dadang di sana yang akan menangkapnya. Akhirnya Diding akan dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Walaupun sempat bingung karena sudah ada pelatih yang asli ya. Akhirnya Dono, Kasino, Indro ikut pacar mereka ke pantai saja karena pacar-pacar mereka mengajak teman-teman cewek mereka yang seksoy abis. Singkat cerita, tibalah mereka di pantai dan waktunya bersenang-senang. Sebenarnya scenes di pantai ini paling enak buat dilihat bro. Ada belahan-belahan, ada yang bulat tapi bukan tekad. Namun nggak bisa Mimin kasih lihat di sini karena bakal kena pelanggaran dari YouTube. Jadi teman-teman nanti nonton langsung aja sendiri ya. Beberapa hari berlalu, Stella, pacarnya Indro, datang ke kos untuk menitipkan adiknya yang bernama Doni kepada Indro. Karena Stella ada urusan sebentar ke rumah sang tante. Tapi si bocil Doni itu bandel nggak ketulungan. Pas bunga dipecahin, tangan Indro digigit, tak luput tangan Kasino dan Dono yang baru pulang sama cewek mereka pun kena gigit. Saking keselnya, mereka semua ngasih pelajaran dikit lah ke bocil Doni itu. Malah nangis tuh bocil bandel. Kasino pun membujuk Doni dengan permen kacang yang mungkin saja pernah kita makan dan beli di warung tetangga. Untunglah Doni gampang dibujuk buat nggak nangis lagi. Ya walaupun bandelnya lanjut lagi dengan ngeluarin kodok peliharaannya di kosannya mereka. Aduh. Mana? Saya lempar ke situ tuh. Barulah saat Stella datang, Doni langsung menjadi anak baik dan kodoknya ditaruh di dalam toples. Kebetulan Dono, Kasino, Indro belum dapat kerjaan atau masih pengangguran. Barusan Stella dapat kartu lowongan pekerjaan yang mungkin saja pas untuk mereka. Setelah para ladies pulang, Indro menelpon ke nomor yang ada pada kartu lowongan pekerjaan tadi. Namun ternyata yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut khusus wanita saja. Kasino punya ide brilian. Daripada nganggur nggak ada pemasukan, akalin aja sekalian nyamar jadi cewek biar bisa kerja di perusahaan yang ditelepon Indro barusan. Singkat ceritanya, esok Dono, Kasino, Indro sudah berdandan seperti wanita. Mana Dono paling cantik lagi. Setelah menaiki ojek bajai, Dono, Kasino, Indro telah tiba di perusahaan tempat mereka akan melamar. Setelah dari resepsionis, akhirnya Dono, Kasino, Indro bertemu sang bos bule yang akan mewawancarai mereka. Setelah beberapa pertanyaan, mereka akan dites untuk membuat kendi dari tanah liat. Dan bos bule mereka ternyata mesum. Dono, Kasino, Indro digrepe-grepe dari belakang. Merinding guys. Ternyata hayalan bos bule saja. Tapi berarti itu fantasinya ya? Nggak tahu juga dah. Tapi bos bule itu mengatakan kalau trio warkop kita diterima dan besok boleh mulai bekerja. Sorenya, Kasino dan sang pacar yaitu Kiki beserta juga Dono menyusul Indro di rumah Stella. Mereka bertamu sekaligus ingin berterima kasih atas lowongan kerjanya. Beberapa saat kemudian, seorang pria kekar bernama Yongki, tetangga Stella, ingin melihat siaran televisi di rumah Stella karena televisinya mengalami gangguan. Kasino menawarkan diri untuk membantu karena ia mengaku mengerti tentang pertelevisian. Si Kiki udah bangga punya pacar bisa betulin TV. Tak berapa lama TV si Yongki malah meledak yang membuat si Yongki ngamuk-ngamuk minta ganti rugi. Hei, what kamu ganti TV saya? Kamu sih sok tahu. Mbak ganti saja sama TV kamu. Sesaat televisi Stella akan dibawa, Doni menjadi pahlawan dengan menusuk bool sang pria dengan sebuah pulpen. Tapi televisi Stella jadi jatuh dan rusak juga. Akhirnya mereka semua ke rumah Pak RT untuk mencari keadilan dan jalan keluar. Kirain nggak ada orang. Papahnya ada, Dek? Saya sendiri. Oh, situ. Pak RT-nya udah bijak nih, minta buat Kasino ganti rugi TV-nya si Yongki, Yongki ganti rugi TV-nya Stella. Si Kasino masih protes. Masa gara-gara nyambung kabel doang TV-nya meledak, kata Kasino. Terus Kasino praktek lah sama TV-nya Pak RT. Terus sama Dono dicolokin ke listrik. Dan Aneh juga ya. Ini belum dicolokin.
Bagaimana nih? TV saya rusak. Ya, sekarang Dono yang harus ganti rugi televisinya Pak RT. Nah, tibalah hari pertama kerja. Dono Kasino Indro telah tiba di kantor dengan setelan wanita karir. Dono Kasino Indro punya sebuah rencana. Entah apa tujuannya, mungkin mau cari muka. Jadi pacar mereka disuruh membuatkan beberapa rantang makanan, termasuk satu yang khusus buat Pak Bos Bule. Makanannya udah siap. Saat para ladies cantik itu menelpon Dono Kasino Indro untuk mengambil makanannya, Doni diam-diam memasukkan beberapa ekor kodok ke dalam rantang makanan tersebut. Telepon mereka tak terjawab. Karena udah mau jam makan siang, para ladies akhirnya mengantarkan sendiri makanan-makanan itu ke kantornya trio warkop kita. Nah, yang gawat adalah pacar-pacar mereka itu belum tahu kalau Dono Kasino Indro ini bekerja dengan menyamar sebagai perempuan. Syoklah mereka melihat pacar mereka yang tampan dan perkasa itu malah jadi cewek. Dan ketika rantang dibuka, Nanti orang-orang itu curiga, ya. Ayo, Dah. Yaudah. mari, silakan. Ya, sama-sama. ya, walaupun di film ini banyak kesialannya, namun di balik kesialan itu ada hikmahnya, yaitu canda dan tawa bagi kita semua yang menonton. Nah, teman-teman pecinta warkop, selesai sudah film Naik Bisa Turun Bisa ini. Sampai jumpa di film warkop yang lebih seru lagi di berikutnya. Bye-bye. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.